Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi 3 pemuda tertimpa longsor saat berkemah di area perbukitan Dukuh Jabung, Desa Tanjung Jepara. 2 orang menyelamatkan diri sedangkan 1 orang belum ditemukan. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Proses evakuasi korban longsor di perbukitan Dukuh Jabung, Desa Tanjung Jepara, Jawa Tengah berlangsung dramatis kemarin sore. Menggunakan teknik vertical rescue, salah satu korban longsor dievakuasi dengan cara tandu digantung di tali dan ditarik untuk melewati sungai berarus deras. Korban Ariel Sugi Prasetyo, 18 tahun, mengalami patah kaki kiri akibat tertimpa longsoran sehingga harus dievakuasi dengan cara ditandu. Pihak BPBD Jepara mengatakan Arwin dan 2 temannya sedang berkemah ketika lereng bukit longsor dan menerjang mereka. Arwin dan 1 temannya selamat, sementara 1 temannya lagi yang bernama Muhammad Nurul Azim masih dalam pencarian. Kemudian terjadilah longsor itu karena curah hujan pada pukul 2 dini hari, tanggal 29 Januari itu pada hari Rabu. Kemudian 2 orang itu yang camping bisa menyelamatkan diri dan sudah kita evakuasi kemarin. Dan 1 orang sampai kemarin sore itu belum bisa kita temukan karena memang kondisi medannya yang sangat berat. Jadi dari Dukuh terakhir itu kita masih jalan paling nggak 2 jam ke lokasi. Oleh karena itulah, karena memang tadi sore itu hujan sangat deras, kemudian potensi longsor susulan masih ada. Pencarian kita tunda sementara dan pagi ini tadi kita lanjutkan. Sempat terhenti karena cuaca buruk, pencarian korban yang masih hilang kembali dilakukan pada Kamis pagi. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, puluhan rumah warga di RT 15 RW 03 Tegal Alur, Kalideres, Jakarta masih terendam banjir. Sebagian warga masih bertahan di pengungsian di Rusun Tegal Alur. Sudah 3 hari ini puluhan rumah warga di RT 15 RW 3 Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat terendam banjir. Sempat setinggi 1 meter, saat ini air mulai surut hingga tinggal 50 cm. Warga mengeluh kawasan ini memang menjadi langganan banjir, terlebih jika diguyur hujan lebih dari 1 jam. Banjirnya semana tingginya? Kemarin sama saya segini nih, saya kan orangnya segini ya, pokoknya hampir segini dah, seketek. Saya seketek, kemarin. Udah banget, tahu. Kalau sekarang? Sekarang tuh udah sedengkul. Sebagian warga yang mengungsi sudah kembali ke rumah, di mana sebagian lainnya masih bertahan di lokasi pengungsian di Rusun Tegal Alur. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, jalan tol Sediatmo arah Bandara Soekarno-Hatta mulai bisa dilalui kendaraan pasca banjir yang terjadi sejak Rabu. Sementara korban banjir masih bertahan di sejumlah posko menanti bantuan dari pemerintah. Oke, bentar ya Bang, bentar ya. Banjir di jalan bawah tol Sediatmo kilometer 26+200 arah Bandara Soekarno-Hatta mulai surut di ketinggian 20 hingga 30 cm. Akses bawah tol Sediatmo kini sudah dibuka sejak pukul 9:40 waktu Indonesia Barat untuk para pengendara di lajur 2. Sebanyak 4 unit pompa air dikerahkan guna mengurangi air di ruas tol. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau lokasi pengungsian warga korban banjir di Rusunawa Embrio Semper Barat Cilincing, Jakarta Utara. Dalam tinjauannya, Menteri Sosial memastikan kebutuhan ratusan pengungsi yang terdampak banjir terpenuhi selama berada di pengungsian. Kementerian Sosial menyediakan 5 dapur umum yang nantinya akan menyediakan masakan siap saji bagi para pengungsi. Sebanyak 3.000 makanan siap saji akan disediakan Kementerian Sosial untuk para pengungsi terdampak banjir. Untuk DKI ini di
3 wilayah paling nggak di Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat kita mendirikan dapur umum. Ya. Ada 5 dapur umum, salah satunya di Jakarta Utara ini. Semuanya tentu untuk melayani para mereka yang terdampak, baik yang pengungsi mandiri atau berada dalam pengungsian yang juga menganiaya. Nah, setiap kegiatan seperti ini kita selalu memberikan dukungan seperti obat-obatan ya, yang dibutuhkan. Ada puskes kesehatan juga di sini dari pemerintah provinsi atau juga Pemkot DKI dan Pemkot Jakarta Utara, dan juga ada kasur, ya, bantal, kemudian makanan untuk anak-anak dan lansia juga secara umum untuk mereka yang terdampak. Rusunawa Embrio ini menampung sebanyak 977 jiwa dari 284 kepala keluarga warga Kampung Kandang, Semper Barat yang terdampak banjir sejak Selasa malam. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akibat hujan deras beberapa hari terakhir, 2 perkampungan di Pekalongan, Jawa Tengah terendam banjir dengan ketinggian hampir 1 meter. Banjir juga merendam rel kereta api hingga memperlambat laju kereta. Banyak kali mau Bludak. Ya, bludak masih sih udah baik-baik. Beginilah kondisi perkampungan di Pasir Keraton Keramat dan Kampung Baru, Kelurahan Tirto, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis pagi. Ratusan rumah di bantaran Sungai Bremi ini kembali terendam banjir dengan ketinggian 60 hingga 80 cm. Akibatnya warga tak dapat beraktivitas karena kondisi rumah dan jalan seluruhnya terendam air. Tingginya debit air menyebabkan rel kereta api juga terendam banjir. Akibatnya laju kereta harus diperlambat saat melewati lokasi rel yang terendam. Hingga kini sebagian warga masih bertahan di rumah karena belum adanya tempat pengungsian yang disediakan pemerintah. Namun sebagian warga memilih mengungsi di rumah kerabatnya. Udah banjir dari kemarin ini. Ini lebih tinggi lagi? Lebih tinggi. Gimana untuk warga, gimana aktivitasnya? Ya biasa. Nggak pada ngungsi nih, Mas? Belum ada yang ngungsi ini. Kenapa? Ya mungkin ada barang-barang yang belum diberesin. Iya. Takut hilang atau gimana gitu? Iya. Mau ngungsi. Mau ngungsi? Ya. Gimana? Banjirnya udah tinggi? Udah segini dalam rumah. Di dalam rumah? Ya. Nggak bisa ngapa-ngapain? Nggak bisa. Masak bisa nggak? Nggak bisa sama bisa. sekali. Tidur? Ya. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Udah nggak bisa sama sekali. Ini mau. 2 perkampungan ini kerap dilanda banjir jika musim penghujan tiba. Rendahnya tanggul dan minimnya mesin pompa yang memadai menjadi penyebab utama terjadinya banjir. Warga berharap pemerintah segera memberikan bantuan dan mengantisipasi potensi banjir dengan meninggikan tanggul dan menambah pompa air. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ratusan buruh yang tergabung dalam KSPI bersama dengan Partai Buruh menggelar aksi demonstrasi di Kedutaan Besar Malaysia dan Kementerian BP2MI. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap tindakan yang mengakibatkan tewasnya buruh migran Indonesia akibat ditembak oleh aparat di Malaysia. Kamis pagi, kantor Kedutaan Besar Malaysia dipadati oleh massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI yang berdampingan dengan Partai Buruh melakukan aksi unjuk rasa dengan 3 tuntutan. 3 tuntutan ini berkaitan dengan kasus yang menimpa 5 WNI di Malaysia yang menjadi korban penembakan oleh aparat Malaysia. Peserta aksi membawa surat tuntutan dan menuntut agar para aparat Malaysia yang melakukan penembakan dapat diadili, serta meminta pemerintah Malaysia untuk bertanggung jawab atas peristiwa ini. Para peserta demo pun berjanji akan terus memantau kasus ini dan akan kembali melakukan unjuk rasa apabila peristiwa ini tidak ditangani serius oleh pemerintah Malaysia. Dari Jakarta, Naura Syafiqah, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Sebelumnya, jenazah Basri, warga negara Indonesia yang menjadi korban penembakan di Malaysia, tiba di Terminal Kargo Bandara Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Rabu sore. Kedatangan jenazah disambut oleh keluarga dan PJ Gubernur Riau.
Peti jenazah Basri diangkut dari terminal kargo bandara menuju rumah duka di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis. Pihak BP2MI mengatakan proses pemulangan jenazah almarhum berjalan lancar. Pemulangan jenazah dilakukan usai kerjasama antara pemerintah Indonesia dan KBRI Kuala Lumpur. Saat ini, BP2MI masih fokus pada proses pemulangan dan pemakaman jenazah serta pemberian santunan pada keluarga. Kami dari Kementerian Perlindungan Pekerja Indonesia mengucapkan banyak terima kasih, dan setelah ini kami akan mengantar ke rumah duka, termasuk nanti untuk memberikan santunan kepada keluarga. Sikap kita terkait kematian korban. Ya, hari ini kami fokus untuk pemulangan. Tadi. Lalu kami ikuti, kami tidak tidur dari pagi sampai ke malam gitulah. Di pagi ke pagi kami menunggu bagaimana ceritanya saudara kami ini, apakah pasti dan keadaan seperti ini. Kalau memang betul, kami sangat menerima apa adanya. Itulah takdir dari Yang Maha Kuasa yang berikan kepada beliau dan juga cobaan terhadap keluarga yang kami rasakan. Pemerintah pastikan akan berikan bantuan hukum bagi 4 pekerja migran asal Indonesia yang saat ini masih dirawat di Malaysia. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri juga mendorong agar otoritas Malaysia menginvestigasi menyeluruh atas insiden penembakan tersebut. Keluarga korban penembakan otoritas maritim Malaysia tak bisa menahan tangis saat menerima peti jenazah pada Rabu 29 Januari 2025. Mereka masih tak percaya keluarganya harus tewas terkena timah panas saat berangkat mengadu nasib ke negara tetangga Malaysia. Jenazah korban penembakan diantarkan langsung oleh perwakilan Kemenlu. Mereka juga mengungkapkan bela sungkawa dan akan terus mengawal pengungkapan kasus penembakan ini. Kita mendorong adanya investigasi secara menyeluruh terhadap insiden ini untuk bisa mengetahui mengenai apa sebetulnya kejadian terjadi dan apakah tindakan aparat yang dilakukan oleh APFF itu sudah sesuai prosedur atau tidak. Kita menghormati hukum yang berlaku di Malaysia, sambil kita juga memperjuangkan hak dari warga negara kita. Jenazah mulai dulu atau gimana? Perjuangan memulangkan jenazah Basri menempuh jalan panjang. Setelah sebelumnya, pemerintah Malaysia sempat melarang KBRI untuk bertemu dengan korban selamat dan melihat jasad korban yang tewas. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terus mendorong agar pengungkapan kasus ini berjalan transparan. Jadi tentu kita menghormati proses yang ada dalam negeri mereka, dan kita juga minta kepada Kemenlu untuk mendorong agar penegak hukum yang ada di sini dibuka transparansinya, jadi terang benderanglah proses-proses ini sehingga jauh lebih baik. Tumbuh mutangkut ini. Ngan bang, kalau mau abang pekek sih kan tete doli ya. Sebelumnya, 5 pekerja migran asal Indonesia menjadi korban penembakan otoritas maritim Malaysia Jumat 24 Januari 2025. Penembakan ini menyebabkan 1 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Saat ini, ke-4 orang yang terluka masih dirawat di rumah sakit di Malaysia. Sebelumnya, otoritas Malaysia telah mengeluarkan kronologi, yaitu kapal WNI diduga menabrak kapal patroli otoritas maritim Malaysia. Otoritas Malaysia terima laporan kapal terdampar di Laut Barat Daya, Pulau Keri. Namun kedua korban selamat membantah menyerang patroli Malaysia. Pemerintah Indonesia telah melakukan investigasi. Hasil sementara penembakan dilakukan oleh otoritas maritim Malaysia, Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia. Penembakan dilakukan di perairan Tanjung Ru, Malaysia. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Komisi 2 DPR RI memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid untuk membahas persoalan pagar laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan. Nusron mengakui kasus pagar laut di Kabupaten Bekasi adalah murni ulah oknum Kementerian ATR BPN. Saudara Menteri ATR BPN yang kami hormati, dalam pemaparannya, Nusron mengakui kasus pagar laut di Kabupaten Bekasi, khususnya di wilayah Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, murni ulah oknum Kementerian ATR BPN. Nusron juga membuka siapa pemilik SHGB di Laut Bekasi. Perusahaan pertama yang memiliki HGB seluas 509.795 hektar adalah PT CL. Dan perusahaan kedua adalah PT MAN dengan HGB seluas 419.635 hektar. Meski demikian, hak guna bangunan kedua perusahaan tersebut tidak dapat dicabut atau dibatalkan oleh Kementerian ATR BPN karena usianya sudah lebih dari 5 tahun. Kita masuk pada tahun belanja analisis dan kami cocokkan dengan data peta BIG tentang data peta spesial tematik tentang garis pantai. Mana yang ada di garis pantai, mana yang ada di luar garis pantai. Karena kalau yang di luar garis pantai itu tidak bisa disertifikatkan. Karena itu namanya masuk dalam Kemen Property atau Kemen Land. Sementara yang masuk di dalam garis pantai itu masuk namanya Private Property. Ini yang bisa disertifikatkan. Yang masuk di Kemen Property tidak bisa kita sertifikatkan. Nah, terus yang masuk di dalam Kemen Property mau tidak mau harus kita batalkan. Yang masuk di Private Property sepanjang prosedurnya benar, bukti juridisnya benar, ya tidak kita batalkan. Yang masuk di dalam garis pantai. Nah, karena itu, next selanjutnya, langkah selanjutnya adalah setelah kita cocokkan, ada yang kita batalkan. Ya kan, pembatalan hak atas tanah. Sementara ini yang kita batalkan 50 bidang. Sementara ini. Ya kan, dari 263 dan 17 yang kita batalkan 50. Sisanya apa? Sedang berjalan, masih kita on progress, kita cocokkan. Mana yang di dalam garis pantai, mana yang di dalam luar garis pantai. Apakah nambah? Potensinya bisa nambah. Karena kita baru bekerja praktis baru 4 hari. Karena Selasa kita umumin hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 4 hari. Kemudian libur, kita masuk hari ini. Selama 4 hari kita dapat 50 bidang tanah. Ini kejadian tahun 2021 itu ada program PTSL. Semula yang menerima sertifikat adalah 89 sertifikat hak milik diterbitkan tahun 2021 kepada 67 orang berupa tanah darat perkampungan dengan luas total 11,263 hektar. Ini tahun 2021. Nah, problemnya Pak, kita tidak bisa serta-merta, belum bisa serta-merta membatalkan ini. Kenapa? Kami tidak bisa menggunakan asas contrario actus. Jadi pejabat yang menerbitkan sertifikat atau pejabat yang melakukan administrasi negara tidak bisa mencabut karena contrario actus kita dibatasi oleh PP 18 hanya usia 5 tahun. Kalau yang usianya di bawah 5 tahun kita bisa langsung, kayak kohort saya langsung bisa. Karena kami punya hak contrario actus karena usianya masih di bawah 5 tahun. Tapi yang ini usianya sudah di atas 10 tahun, di atas 5 tahun. Terhadap case ini bagaimana proses pembatalannya, ini kami sedang melakukan minta fatwa kepada Mahkamah Agung mau konsultasi, apakah boleh BPN sebagai institusi yang menerbitkan sertifikat itu minta penetapan pengadilan, supaya pengadilan memerintahkan ini dibatalkan. Sementara itu, buntut kisruh pagar laut, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid telah memberikan sanksi kepada 8 orang pejabat pertanahan Tangerang. Hal itu disampaikan Nusron saat rapat dengar pendapat yang digelar dengan Komisi 2 DPR RI.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid mencopot 6 pejabat di lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Pencopotan ini dilakukan sebagai buntut kisruh pagar laut misterius sepanjang 30 km di Laut Tangerang. Nusron mengambil keputusan itu setelah audit investigatif dilakukan di internal kementeriannya. Ia mengklaim sanksi berat telah diterapkan kepada pejabat yang terlibat, bahkan 6 diantaranya dicopot. Meski tak merinci secara lengkap nama pejabat yang dicopot, namun Nusron membeberkan inisial 8 orang pejabat yang dikenakan sanksi dan 6 pejabat yang dicopot. Kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut, ya kan? Kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, ex Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kemudian ET, ex Kepala Seksi Survei dan Pemetaan. Kemudian WS, Ketua Panitia A, kemudian YS, Ketua Panitia A, kemudian NS, Panitia A, kemudian LMX, Kepala Survei dan Pemetaan setelah ET, kemudian KA, ex PLT, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Pejabat yang mendapatkan sanksi adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada saat penerbitan sertifikat berinisial JS. Mantan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Tanah Tangerang berinisial SH. Mantan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Tanah Tangerang berinisial ET. Ketua Panitia A berinisial WS dan YS. Panitia A berinisial NS. Mantan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan setelah ET berinisial LM. Dan yang terakhir adalah mantan PLT Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Tanah Tangerang berinisial KA. Dari 8 orang yang diperiksa, 6 orang diantaranya dicopot oleh Nusron karena dianggap telah menerbitkan SHGB pagar laut yang tidak sesuai dengan aturan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di Newsroom, pemirsa, puluhan warga berunjuk rasa di kantor ATR BPN Sidoarjo. Masa menuntut pertanggungjawaban ATR BPN Sidoarjo terkait terbitnya surat HGB atas tanah yang ada di perairan Sidoarjo. Dengan melakukan orasi dan membawa sejumlah poster, masa menuntut pertanggungjawaban pihak kantor ATR BPN Sidoarjo terkait terbitnya surat HGB atas tanah yang ada di wilayah perairan Sidoarjo yang beritanya viral di sejumlah media massa dan media sosial. Warga tuntut mundur Kepala ATR BPN Sidoarjo jika HGB tanah di wilayah perairan Sidoarjo itu diperpanjang. Sementara terkait aksi demo warga, Kepala ATR BPN Sidoarjo Muhammad Rizal menegaskan tanah di perairan Sidoarjo sudah tergolong tanah musnah dan tidak akan ada perpanjangan surat HGB. Kalau digugat ke pengadilan, dia bisa ambil ulang tanah. Ada 2 mekanisme yang harus ditempuh. Jangka waktunya akan berakhir pada tahun 2026 dan tidak akan diperpanjang. Yang kedua, itu sudah tanah musnah. Jadi menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, Pasal 40, salah satu hapusnya hak guna bangunan itu adalah tanahnya musnah. Pemirsa, masyarakat anti korupsi Kamis siang mendatangi kantor Kejaksaan Agung untuk melaporkan dugaan korupsi di kasus pagar laut. Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menduga ada penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat di perairan Tangerang. Kasus pagar laut di Tangerang memasuki babak baru. Sejumlah pihak mencium aroma korupsi dalam penerbitan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang tersebut. Salah satunya adalah Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman mendatangi kantor Kejaksaan Agung untuk melaporkan dugaan korupsi kasus pagar laut di Tangerang.
Pelaporan ditujukan kepada sejumlah pihak, mulai dari para kepala desa, pihak kecamatan, hingga dengan badan pertanahan yang ada di sepanjang pagar laut 30,1 km tersebut. Boyamin juga membawa sejumlah alat bukti, mulai dari dokumen, akta jual beli yang diduga palsu, hingga mencatat nama Menteri Agraria dan Tata Ruang sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi. Maki pun mengaku percaya Kejaksaan Agung bisa mengangkut dugaan korupsi di pagar laut ini. Bahwa nanti ada dugaan pasal 5, pasal 6 tentang dugaan suap atau gratifikasi, biar Kejaksaan Agung. Karena Kejaksaan Agung alatnya sekarang canggih, kemarin menangkap Hakim Surabaya aja kan mampu. Nah, apalagi ini tanah-tanah ini banyak yang berkelindan, ada yang, ini ada hal lagi baru, yang satu lagi misalnya ada orang yang tiba-tiba dicabut hak garapannya. Padahal itu ya surat, sebenarnya nggak ada lahannya. Jadi surat-surat hak garapan itu yang diperjualbelikan 5 juta, 7 juta, bahkan ada 2 juta gitu. Nah, ada kemudian kepala desanya ganti baru, dicabuti. Itu aja, diterbitkan baru, dijual lagi begitu. Nah, yang lama kan komplain apapun, karena dia sudah dianggap punya surat hak garapan, meskipun itu laut. Jadi inilah dasar-dasar dari proses itu, banyak yang komplain dan kemudian menghubungi saya. Mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD meminta para menteri yang terseret perkara kasus laut di Tangerang, Banten tidak takut untuk mengungkap dalang di balik kasus ini. Menurut Mahfud, pihak yang bertanggung jawab secara pidana adalah pejabat yang menerima delegasi wewenang menerbitkan sertifikat pagar laut. Sertifikat dimaksud adalah sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Selain dugaan pidana korupsi, pagar laut juga dinilai telah merusak lingkungan. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melalui staf khususnya Herzaki Mahendra menyebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang ini. Menko AHY pun mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan ke publik. Tim Liputan AI News melaporkan. Pemirsa, buntut dugaan kasus pemerasan mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan AKBP Gogo Galesung menjalani patsus di Subdit Paminal Bid Propam Polda Metro Jaya. Sementara kuasa hukum korban pemerasan mengungkap fakta baru bahwa kliennya telah merugi senilai 17,1 miliar rupiah. Polda Metro Jaya memastikan Propam akan menyelesaikan penyidikan dan menggelar sidang etik terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, dan juga AKBP Gogo Galesung, terkait kasus dugaan pemerasan. Korban pemerasan juga telah diklarifikasi terkait adanya keterlibatan pihak selain AKBP Bintoro. 4 oknum polisi termasuk AKBP Bintoro serta AKBP Gogo Galesung menjalani penempatan khusus di Subdit Paminal Bid Propam Polda Metro Jaya sejak tanggal 25 Januari 2025. Terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau patsus di Bid Propam Polda Metro Jaya. Selanjutnya Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. AKBP Bintoro membantah pernah berkomunikasi dan telah melakukan pemerasan 20 miliar rupiah kepada tersangka kasus pembunuhan AN yang merupakan anak dari bos sebuah klinik kesehatan dengan iming-iming menghentikan penyidikan. Sementara kuasa hukum tersangka pembunuhan AN dan B menyebut kliennya mengaku merugi senilai 17,1 miliar dan meminta Bintoro untuk mengembalikannya. Bukti-buktinya nanti akan kami bawa ke persidangan, ya, ke persidangan. Bukan bukti yang disampaikan yang beredar sama sekali 20 miliar. Yang ada adalah pengakuan klien kami dengan surat pernyataan itu 17,1 miliar. Namun di gugatan itu juga kami sampaikan 14, sekian miliar. Gitu, seperti bukan 20 miliar dan bukan mobil Ferrari, tapi adalah 17, sekian miliar sama mobil Lamborghini Aventador dan 2 motor. Klien kami sudah mengeluarkan uang atau kerugian totalnya 17,1 miliar. Itu pernyataan yang ditandatangani oleh klien kami. Dugaan pemerasan ini mencuat setelah kuasa hukum 2 tersangka pembunuhan memasukkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. AKBP Gogo Galesung yang menjabat Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Metro Jaya sempat menuai sorotan masyarakat
karena memperbolehkan debt collector untuk menarik kendaraan di jalan asalkan dilakukan dengan baik-baik. Sikap ini berbeda dengan Kapolda Metro Jaya saat itu, yakni Irjen Fadil Imran yang menilai debt collector arogan saat menarik kendaraan nasabah. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menemukan dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan 3 orang rekannya. Dugaan keterlibatan pihak lain ini mencuat setelah ada laporan terkait dugaan kasus penipuan jual beli mobil mewah seharga 3,5 miliar rupiah. Dugaan keterlibatan pihak lain dalam peristiwa ini, ya. Beberapa hari yang lalu, tanggal 27 Januari 2025, Polda Metro Jaya telah menerima laporan polisi nomor LPB 612 tanggal 27 Januari 2025 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau tindak pidana penggelapan dan atau tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh saudara PM. Terlapornya saudari S, EDH. Apa peristiwa yang dilaporkan? Yaitu sekitar bulan April tahun 2024, terlapor meminta korban menjual mobilnya untuk mengurus perkara hukum yang sedang korban alami. Ya, pelapor tadi adalah kuasa dari korban. Ya, pelapornya saudara PM. Kemudian korban meminta bahwa hasil penjualan mobil tersebut, mobil mewah ya, penjualan mobil mewah ditransfer kepada korban terlebih dahulu sebesar 3,5 miliar rupiah. Akan tetapi sampai dengan saat ini uang penjualan mobil mewah milik korban tidak diberikan oleh terlapor. Dan saat ini mobil milik korban tidak dikembalikan oleh terlapor. Pemirsa, 100 hari sudah pemerintahan Prabowo Gibran berjalan. Sejumlah kebijakan pun menjadi sorotan. Meski mayoritas masyarakat mengaku puas, namun pemerintah pastikan akan terus berbenah. Niatnya hilangkan kemiskinan, niatnya hilangkan kelaparan, niatnya adalah tingkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, penghasilan rakyat semuanya harus naik. Pemerintahan Prabowo Gibran genap 100 hari memimpin Indonesia. Rakyat pun menyoroti sejumlah kebijakannya. Lembaga survei Litbang Kompas telah mengukur tingkat kepuasan masyarakat. Hasilnya 80,9% warga Indonesia menyatakan kepuasannya atas kinerja pemerintah Prabowo Gibran. Hanya 19,1% yang menyatakan ketidakpuasannya. Sementara 89,4% menyatakan keyakinannya atas pemerintahan Prabowo Gibran. Hanya 10,6% menyatakan tidak yakin. Pemerintah tidak akan pernah puas dan tidak terlena dengan hasil survei ini. Pemerintah dipastikan akan terus memperkuat koordinasi antar lembaga, menjaga stabilitas politik, meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap langkah-langkah kebijakan yang diambil harus berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia. Tingkat kepuasan yang mencapai 80% ini sekaligus menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir sejak Januari 2015. Meski belum sempurna, namun hasil survei menandakan rakyat optimis atas pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi hasil positif dalam lembaga survei Litbang Kompas terkait 100 hari pemerintahan Prabowo. Namun Puan mengingatkan perjalanan pemerintahan masih panjang dan perlu melakukan banyak evaluasi. Terkait dengan hal itu, namun ini juga merupakan tantangan bagi pemerintahan Presiden Prabowo bahwa walaupun belum 100 hari ke depannya pemerintahan ini tentu saja harus bisa melaksanakan pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya dalam menjalankan semua programnya kesejahteraan rakyat. Memang masih baru. Saya yakin pemerintah ini masih harus banyak melakukan evaluasi dan menyempurnakan. Jadi kita kasih kesempatan kepada pemerintah untuk mengevaluasi dan menyempurnakan. Tentu saja satu program baru perlu banyak hal yang dilakukan dalam teknis-teknis di lapangannya. Jadi kita tetap kawal di DPR untuk pemerintah melakukan evaluasi sehingga nantinya akan memang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat khusus.